Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video sejarah dinasti. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang kebijakan pembangunan nasional pemerintah Orde Baru di berbagai bidang. Pemerintah Orde Baru telah berhasil membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia. Sekarang kita akan membahas bagaimana masa pemerintahan Orde Baru berakhir. Memasuki tahun 1997, Indonesia mengalami krisis multidimensional yang diawali dengan adanya krisis moneter, yaitu jatuhnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Seperti apa krisis multidimensional itu? Mengapa kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Orde Baru menurun? Mengapa Presiden Soeharto yang sudah 32 tahun memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia harus turun dari jabatannya? Akan kita bahas di video ini. Simak terus ya. Krisis multidimensional di Indonesia terjadi antara tahun 1997 sampai dengan 1998. Krisis ini diawali dari krisis moneter, kemudian berimbas pada krisis-krisis di bidang lainnya, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, maupun krisis kepercayaan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, krisis moneter. Krisis moneter adalah jatuhnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Krisis ini bisa terjadi di Indonesia karena adanya efek domino dari krisis moneter yang dialami oleh Thailand. Nilai tukar mata uang baht terhadap dolar Amerika Serikat menurun. Penurunan nilai mata uang baht ini diikuti juga oleh penurunan nilai mata uang negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur seperti Filipina, Malaysia, Indonesia, dan Korea Selatan. Pada masa itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang awalnya sekitar 2.500 per 1 dolar menjadi 16.000 per 1 dolar. Akibatnya, sistem perbankan di Indonesia tidak berfungsi dengan baik. Bank di Indonesia tidak mampu mendorong sektor real dan dunia usaha, sehingga beberapa bank terpaksa ditutup. Yang kedua, krisis ekonomi. Dalam bidang ekonomi, pemerintah Orde Baru ternyata telah menumpuk utang yang cukup besar kepada lembaga keuangan internasional. Selain itu, investor asing masuk dengan pesat. Namun hal ini justru mematikan investor dalam negeri. Keadaan ini menyebabkan macetnya dunia usaha. Pemutusan hubungan kerja atau PHK terjadi di mana-mana. Pada masa itu, persediaan barang kebutuhan pokok mengalami kelangkaan. Akibatnya, harga-harga sembako meroket tajam dan memicu kepanikan masyarakat selama berbulan-bulan. Selain itu, dampak pembangunan yang tidak merata dan maraknya korupsi menyebabkan perekonomian semakin menurun dan tidak bisa diatasi. Yang ketiga, krisis politik. Menjelang tahun 1998, kondisi politik di Indonesia semakin terpuruk dan tidak stabil. Hal ini diawali dari pemilu tahun 1997. Golkar kembali memperoleh suara terbanyak dan Soeharto kembali dipilih sebagai presiden untuk yang ke-7 kalinya. Pada saat itu, B.J. Habibie ditunjuk sebagai wakil presiden. Pelantikan Presiden Soeharto mendapat penolakan dari hampir sebagian besar masyarakat. Penolakan tersebut dilatar belakangi oleh berbagai penyimpangan yang dilakukan pemerintah Orde Baru dalam bidang politik. Sebagai contoh, adanya paket undang-undang yang sangat mengekang kebebasan rakyat untuk berpolitik. Pengangkatan menteri-menteri diambil dari orang-orang terdekat Presiden Soeharto, serta kemenangan Golkar yang terus-menerus di setiap pemilu pada masa Orde Baru. Hal inilah yang memicu krisis politik di Indonesia. Yang keempat, krisis sosial. Pembangunan yang tidak merata menimbulkan kesenjangan sosial. Banyak perusahaan gulung tikar dan melakukan PHK. Meningkatnya jumlah pengangguran ini menyebabkan tingkat kriminalitas semakin tinggi. Selain itu, pada awal tahun 1998
terjadi kerusuhan dan penjarahan yang dilakukan oleh rakyat terhadap etnik Tionghoa di Indonesia. Kerusuhan ini dilatar belakangi oleh perekonomian Indonesia yang dirasa terlalu didominasi oleh orang Tionghoa. Sebab, pemerintah Orde Baru membuka lebar penanaman modal asing dan mengajak kelompok etnik Tionghoa untuk mensukseskan program ekonomi tersebut. Akibatnya, masyarakat melakukan kerusuhan dan penjarahan di tempat tinggal dan tempat usaha orang-orang Tionghoa, hingga menimbulkan korban jiwa dan kehilangan harta benda. Yang kelima, krisis hukum. Adanya dominasi kekuasaan Presiden Soeharto dan kuatnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru menyebabkan hukum di Indonesia menjadi lemah. Tidak ada supremasi hukum. Pada masa Orde Baru, hakim sering dijadikan sebagai alat pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah. Akibatnya, banyak rekayasa dalam proses peradilan di mana orang bersalah bisa bebas dari hukuman, dan sebaliknya, orang yang tidak bersalah bisa dijebloskan dalam penjara. Penegakan hukum pada masa Orde Baru belum mampu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keenam, krisis kepercayaan. Krisis di berbagai bidang yang melanda Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soeharto. Pemerintahan Presiden Soeharto telah menyuburkan tindak korupsi, kolusi yang juga telah melebarkan jurang antara si kaya dan si miskin, serta maraknya nepotisme di mana hanya sekelompok orang tertentu saja yang bisa menikmati kesempatan, fasilitas, dan jabatan tertentu. Sementara rakyat jelata dibiarkan hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah Orde Baru tidak mampu membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan keadilan sosial, serta melaksanakan perekonomian yang memihak rakyat. Untuk itu, akhirnya, rakyat Indonesia menuntut adanya reformasi. Reformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada. Jadi, akibat adanya krisis multidimensional yang tadi sudah kita bahas, masyarakat pun akhirnya menuntut adanya reformasi melalui aksi-aksi demonstrasi. Agenda utama dari aksi ini adalah menuntut Presiden Soeharto agar turun dari jabatannya, menuntut penghapusan dui fungsi ABRI, menuntut amandemen Undang-Undang Dasar 45 dan pelaksanaan otonomi daerah, menuntut penghapusan praktik KKN, serta menuntut tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia. Aksi penuntutan reformasi disuarakan oleh mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia. Kita akan bahas peran mahasiswa di beberapa daerah dalam menuntut reformasi ya. Yang pertama, peran mahasiswa di Jakarta. Aksi demonstrasi pertama dilakukan oleh mahasiswa Universitas Indonesia pada Kamis 19 Februari 1998 di pelataran parkir Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Disusul mahasiswa Universitas Trisakti yang juga melakukan demonstrasi. Aksi demonstrasi ini kemudian menjadi pemicu tragedi demonstrasi terbesar yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Aksi demonstrasi yang dilakukan pada tanggal 12 Mei 1998 ini pada awalnya dilakukan di area kampus sesuai dengan anjuran aparat. Namun, dalam perkembangannya, mahasiswa Trisakti menuntut untuk demo di depan gedung DPR MPR agar aspirasi mereka bisa langsung disampaikan ke pemerintah. Dalam aksi demonstrasi ini terjadi bentrok antara mahasiswa dengan aparat. Aparat mengamankan mahasiswa menggunakan peluru tajam. 4 mahasiswa Trisakti tertembak. Mereka adalah Elang Mulya Lesmana, Hendriawan, Heri Haryanto, dan Hafizin Royan. Peristiwa ini kemudian kita kenal dengan tragedi Trisakti 1998. Tragedi demonstrasi besar-besaran pun terjadi di Yogyakarta dan Surabaya. Di Yogyakarta, seorang mahasiswa Universitas Sanata Dharma bernama Moses Gatotkaca tertembak aparat, serta
dua mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya bernama Herman dan Bimo menghilang hingga saat ini. Namun, gerakan menuntut reformasi ini semakin kuat. Mereka memiliki misi yang sama, yaitu menuntut mundurnya Presiden Soeharto serta perubahan dalam berbagai bidang. Selanjutnya, pada tanggal 15 Mei 1998, sesampainya dari menghadiri konferensi di Kairo, Mesir, Presiden Soeharto melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden B.J. Habibie dan sejumlah pejabat tinggi negara untuk menerima laporan mengenai perkembangan tanah air. Esok harinya, tanggal 16 Mei 1998, pimpinan DPR Harmoko menemui Presiden Soeharto. Dalam pertemuan tersebut, Harmoko menyampaikan sejumlah tuntutan reformasi yang dapat disimpulkan menjadi 3 poin penting, yaitu perlunya melaksanakan reformasi total, menyampaikan keinginan rakyat agar Presiden Soeharto mengundurkan diri, dan mendesak dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Tuntutan yang disampaikan oleh Harmoko ditanggapi oleh Presiden Soeharto. Yang pertama, Presiden Soeharto mempersilahkan jalannya reformasi. Yang kedua, Presiden Soeharto akan memperbaiki kinerja pemerintah dengan melakukan reshuffle kabinet. Nah, reshuffle kabinet adalah perombakan kabinet ya teman-teman. Perombakan kabinet ini bisa dilakukan dengan memindahkan seorang menteri dari satu posisi ke posisi lainnya. Lalu, tanggapan yang ketiga, Presiden Soeharto menggunakan wewenang untuk melindungi keamanan rakyat dengan TAP MPR nomor 5 tahun 1998. Sayangnya, tanggapan Presiden Soeharto ini tidak diterima oleh Harmoko. Selanjutnya, Ginanjar Kartasasmita, salah satu menteri di Kabinet Pembangunan, menyampaikan sepucuk surat kepada Presiden Soeharto yang ditandatangani oleh 14 menteri. Dalam surat tersebut, ke-14 menteri meminta agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, dan mereka menolak bergabung dalam kabinet baru hasil perombakan Presiden Soeharto. Surat dari 14 menteri ini membuat Presiden Soeharto sangat terpukul. Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain selain mundur dari jabatannya. Presiden Soeharto kemudian menginformasikan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie untuk bersiap menggantikannya sebagai presiden. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto membacakan pidato pengunduran dirinya di Istana Negara. Saat itu, seluruh insan pertelevisian diundang untuk mengabadikan momen tersebut. Selepas itu, B.J. Habibie pun segera dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Pengunduran diri Soeharto sebagai presiden ini menjadi tanda berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru, dan dimulailah masa pemerintahan reformasi. Nah, teman-teman, seperti itulah pemerintahan Orde Baru akhirnya berakhir. Pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang masa pemerintahan reformasi ya. Teman-teman, tunggu terus kelanjutan video sejarah dinasti ya. Bantu dukung channel ini dengan share, like, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.